Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat rahasia ini karena memang kalimat rahasia inilah yang membuat nikmat yang telah kita rasakan dan akan kita rasakan ke depannya, dari makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan di muka bumi ini akan bertahan dan bertambah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah, sehingga kita faham mana yang diperintahkan dan dilarang, dan juga kita punya panduan hidup tentunya. Karena semua yang halal dan haram kita jadi tahu, dan akhirnya meninggal dunia akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat kepada Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, melanjutkan bahasan mahkota pengantin, dan sudah panjang lebar kita jelaskan pertemuan yang lalu tentang sholat istikharah. Sholat yang dikerjakan 2 rakaat, jalan pintas doa, di mana seseorang itu akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pernikahan, pekerjaan, atau apa saja. Dan cukuplah perkataan para sahabat, kami diajarkan oleh Nabi SAW istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat Al-Quran. Yang sudah panjang lebar saya sebutkan tentang masalah istikharah ini. Kita masuk ke sub-bahasan lain di dalam buku kita ini adalah dibolehkannya memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya. Wanita boleh memandang wajah pria. Dan saya itu hari pernah sempatkan jelaskan teman-teman sekalian, konsep ta'aruf Islami adalah melihat sesuatu yang menarik. Poin pertama dari 3 poin konsep ta'aruf Islami adalah melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan kita. Wajah memberikan simbol antara kepala atau dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Dalam arti kata secara global tentunya. Maka laki-laki boleh melihat ke arah wajah wanita, dan itu cukup menjadi simbol buat dia untuk seluruh tubuh, setengah tubuhnya, dan telapak tangan adalah setengah yang tersisa. Begitu pula dengan perempuan melakukan pada laki-laki. Saya akan bacakan di sini. Dibolehkan memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya. Maksudnya laki-laki, perempuan juga melihat, wanita juga melihat wajah pria. Jika laki-laki datang untuk meminangnya, maka boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia meminang wanita. Lalu Rasulullah SAW bertanya padanya, "Anadharta ilaiha?" Qultu la. Qala fanzur ilaiha fa innahu ajdaru an yuqdama bainakuma. Apakah engkau sudah memandangnya, lihat wajahnya pada saat kamu meminang? Maka aku menjawab, kata Mughirah anhu, belum, tidak. Beliau SAW menjawab, pandanglah ia, karena itu akan lebih dapat melanggengkan di antara kalian berdua nanti. Kita suruh lihat, tapi itu relatif ya. Artinya di wajah ini kedua mata, alis, hidung, bibir, pipi, kulit, semua ini boleh. Sebagian ulama memasukkan bolehnya melihat sebagian rambut yang dijatuhkan dari belakang atau bagian depan jilbab wanita, sehingga ketahuan kalau rambut itu lurus atau enggak gitu kan. Seperti itulah, kecuali kalau memang si laki-laki ini punya mediasi yang lain seperti ibunya, saudarinya, yang dia suruh datang lihat ke rumah untuk mengetahui rambutnya lurus atau tidak gitu. Nah biasa ada laki-laki memang yang butuh itu. Dia tahu kalau dia suka dengan perempuan rambut lurus atau rambut keriting atau apalah. Yang jelas itu juga termasuk hal yang bagian dari wajah. Sebagian ulama ya, tidak semua. Tapi umumnya wajah sudah cukup menjadi simbol. Juga dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, dan tadi hadis yang pertama itu sahih diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i. Sementara hadis yang sekarang adalah menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi SAW, dan hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad juga. Kata Nabi SAW, "Idza khataba ahadukum ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Qala fa khatabtu jariyatan fa kuntu atakhabba'u laha
hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujuha fatazawwajtuha. Jika salah seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, maka jika ia bisa, jika dia bisa melihat, punya kesempatan untuk itu, atau termudahkan apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maksudnya adalah wajah dan telapak tangan tadi. Sebab memang di sini dimaksud kembali kepada hadis sebelumnya. Lalu Jabir berkata radhiyallahu anhu, aku pun meminang gadis lalu aku mencuri pandang. Dalam arti kata di sini dilihat footnote nomor 54 kalau yang pegang bukunya. Ini terjadi pada zaman di mana kesucian diri, rasa malu dan hijab dijunjung tinggi. Adapun pada hari ini peminang bisa melihat wanita yang akan dipinangnya sebelum pergi ke rumah keluarganya. Ia melihat dada, leher, betis, lengan, leher, apalagi rambut, wajah, telapak tangan, paha, bentuk pinggulnya, bentuk kemaluan dan duburnya. Artinya sudah sampai pada pelanggaran agama yang luar biasa. Saya rasa mungkin tidak ada yang terlewatkan olehnya sedikitpun pada zaman di mana wanita kaum muslimin telah melepaskan hijab iffah. Iffah itu kemuliaan, kesucian dan Islam, sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara gadis muslimah dengan gadis yang tidak memeluk Islam di jalanan karena semuanya memakai pakaian yang sama. Dalam arti kata, waktu itu Jabir menceritakan, jadi karena hijab syar'i, semua bercadar. Di zaman Nabi SAW kalau pakai cadar pun maka mata mereka ditutup, gitu kan. Maka mereka tertutup semuanya, gitu. Sehingga itu sulit untuk melihat. Maka Jabir mengatakan, aku pun pada saat ingin meminang seorang gadis, aku sempat mencuri pandang. Artinya di suatu kesempatan perempuan itu lagi buka cadarnya, maka si Jabir lewat dan dia melihatnya. Sehingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku akhirnya menikahinya. Hadits ini memberikan penggambaran kepada kita kalau bolehnya nazar namanya, melihat, ya, melihat. Tentu sekarang muslimah di Indonesia umumnya pakai jilbab kayak akhwat kita sekarang, dan ini tidak salah. Memperlihatkan wajah dan telapak tangan itu umumnya sudah bisa. Si laki-laki itu punya gambaran, tidak perlu melakukan seperti Jabir misalnya, kecuali wanita itu bercadar dan sulit sekali untuk dia mendapatkan wanita itu atau untuk ketemu. Dan juga tidak bisa untuk menembus keluarganya. Kalau dia bisa nazar, karena untuk meminang itu dianjurkan sebelum meminang memang melihat. Nazar namanya. Nanti setelah itu baru meminang. Minang ini khitbah ya. Baru mulai bicara, negosiasi, masalah waktu, masalah apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Tapi ini sebelum meminang tentu orang harus nazar. Dan ini ulama mengatakan dibedakan antara nazar, melihat. Kalau sekarang kan ada mediasi ya, banyak ada media-media seperti foto gitu kan, kemudian mungkin kalau interaksi di tempat umum kelihatan wajahnya, ketahuan oh ini orangnya, sudah tahu, punya gambaran, maka itu waktu tidak butuh lagi dia tinggal mencari tahu tentang informasi akhlak dan sifatnya keluarga secara umum lalu meminangnya. Nah, meminang ini memang sudah bicara mau meminta dan seterusnya, tapi bukan waktu itu nazar itu sudah sebelumnya ya. Karena ulama mengatakan madaratnya akan besar kalau dia di waktu meminang baru dia nazar. Kapan misalnya dia nazar nih? Waktu dia pas mau meminang, terus kemudian tidak cocok. Gimana cara? Sudah datang ke rumahnya orang, kan jadi nggak enak. Gitu. Ya, jadi ulama mengatakan memang nazar ini berbeda. Nazar ini berbeda memang pada masa-masa sebelum peminangan. Ringkas cerita daripada dalil yang kita bacakan tadi, boleh menazar, melihat, ya, boleh melihat. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi. Qala fanadhara ilaiha Rasulullah SAW fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwabahu thumma taqta'a Rasulullah SAW ra'sah. Wanita datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang menghibahkan diriku padamu. Nabi SAW lalu memandang wanita tersebut dan mencermatinya, melihat dengan detail, melihat wajahnya. Nabi SAW dan orang ini menawarkan diri untuk menikah. Lalu beliau
bukan ini terjemahan menggelengkan kepala, salah ya. Bukan menggelengkan kepala, tapi menundukkan kepala. Ta'a itu artinya menundukkan kepala. Dalam arti kata beliau memberikan isyarat kalau beliau tidak punya hajat. Ya. Tentu ini lanjutan hadisnya. Maka Nabi SAW lalu berkata kepada wanita itu, apakah kamu mau saya nikahkan kamu sama orang lain? Kata perempuan itu, baiklah, saya setuju dengan keputusan Anda. Maka Nabi SAW lalu tawarkan ke sahabat yang hadir, siapa yang mau menikahi wanita ini? Seseorang sahabat lalu berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian lalu Nabi SAW mengatakan, pulanglah, carilah walaupun cincin perak yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya karena orang ini sangat miskin, tidak punya apa-apa. Dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada. Di rumah saya yang ada hanyalah yang saya biasa pakai sehari-hari, panci yang dipakai masak, sendok, apa segala. Cuma kebutuhan gelas, ya, itu saja. Kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, jadikan sebagai maharmu. Maka di sini ulama juga mengeluarkan dari hadis ini. Tentu hadis ini ada punten nomor 56 riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kalau mahar yang paling sedikit adalah Al-Quran. Boleh. Surah tertentu. Dan syaratnya kalau dia sudah jadikan mahar berarti dia harus bisa mengajarkan itu pada istrinya. Dia mengajarkan itu pada istrinya. Kemudian hadis Abu Hurairah juga mengatakan kuntu indan Nabi SAW. Maaf, hadis tadi ini juga memberikan gambaran bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya ya. Sudah pernah kita jelaskan ini. Ada laki-laki baik, memang soleh, dia bisa mengatakan saya menawarkan diri kepada Anda. Itu bukan aib. Dan laki-laki juga harus dengan santun merespon itu. Sebagaimana Nabi SAW merespon dan menyampaikan dengan baik, tidak menunda waktu. Kalau saya belum bisa atau saya tidak cocok atau saya masih berpikir dan seterusnya. Ini semua harus bisa dibahasakan. Ya. Dan setiap akhwat harus tahu kalau ada laki-laki yang sudah nazar melihat dan kemudian datang mau meminang, sudah berbicara, sudah mulai nanya-nanya dan keluarga kita sudah menyambut, berarti tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Tidak boleh khidbah. Kecuali memang sudah diberikan keputusan pada laki-laki itu, maaf kami kayaknya belum bisa, kami belum cocok. Seperti itulah dibahasakan. Dan itu tidak aib ya. Menolak pun dalam Islam tidak aib, menawarkan juga tidak aib. Tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu diambil pelajaran dari poin tadi. Sama laki-laki juga boleh. Laki-laki sudah tentu pasti lebih terbuka ya. Dia boleh mengatakan kepada setiap wanita yang dia suka, misalnya dia mengatakan saya niat mau menikahi kamu. Pertimbangkanlah gitu ya. Maka boleh saja mereka pertimbangkan masalah itu. Lalu masing-masing bisa menentukan keputusan setelah itu. Kemudian hadis selanjutnya Abu Hurairah anhu meriwayatkan, ia mengatakan kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadarta ilaiha qala la qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Telah datang pada saat sahabat ini, perawi hadisnya tentunya ya. Abu Hurairah mengatakan, aku pernah satu hari berada di sisi Nabi SAW. Lalu seorang laki-laki datang kepada beliau dengan memberitahukan bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah engkau sudah melihat perempuan itu? Ia mengatakan tidak. Kata beliau, pergilah lalu lihatlah, karena di mata kaum Ansar ada sesuatu. Mayoritas ulama, baik salaf maupun khalaf berpendapat tentang bolehnya laki-laki memandang wanita yang hendak dipinang, namun terjadi perbedaan di antara mereka tentang apa yang bisa dilihat dari tubuh wanita. Sampai sini kita tahan dulu. Hadis tadi yang di atas itu riwayat Imam Muslim, memberikan gambaran kepada kita kalau ada seorang sahabat yang pernah, di sini sebenarnya bukan telah menikah ya, tapi yang dimaksud adalah telah meminang. Lebih tepat terjemahannya, telah meminang. Tapi waktu dia minang, belum jadi istrinya, masih baru dipinang. Ternyata dia belum pernah menawar, belum pernah melihat perempuan ini. Cuma langsung main pinang saja gitu. Maka Nabi SAW melarangnya dan mengatakan, pergilah dan lihatlah. Karena di mata Ansar, maksudnya di mata suku perempuan itu.
perempuan ini ada nazar, ada sesuatu yang bisa kau lihat, gitu. Maka kau harus pergi lihat. Mungkin kau tidak cocok, mungkin kulitnya, mungkin matanya, mungkin hidungnya, mungkin bibirnya. Bahasa rinciannya begitu. Maka kamu harus lihat dulu sebelum kamu menikahinya. Jadi terjemahan di sini dikatakan seseorang laki-laki telah menikah, hapus telah menikahnya itu, menjadi telah meminang, ya. Karena kalau sudah dinikahi berarti sudah bergaul, gitu kan? Otomatis itu, otomatis. Baiklah, sekarang kita masuk ke masalah khilaf ulama, apa yang boleh dilihat dari wanita. Mayoritas ulama membolehkan memandang wajah dan telapak tangan. Dari Imam Ahmad rahimahullah ada 3 riwayat memandang wajah dan telapak tangan, memandang apa yang biasa tampak darinya seperti leher dan betis dan melihat seluruh tubuhnya. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat boleh memandang semua badannya. Tentu Ibnu Hazm rahimahullah adalah ulama yang ada di Spanyol, teman-teman sekalian, dan Ibnu Hazm memiliki pendapat-pendapat yang tidak dipegangi oleh ulama kecuali di sebagian titik saja, karena Ibnu Hazm memang berada jauh dari wilayah-wilayah kaum muslimin, dia di Spanyol. Seperti kasus misalnya Ibnu Hazm berpendapat rahimahullah kalau tak sa'i antara Safa dan Marwah di musim haji atau di musim umrah, gitu kan, itu bukan Safa ke Marwah 1 lalu Marwah ke Safa 2, bukan. Ibnu Hazm bilang Safa ke Marwah, Marwah ke Safa baru 1. Berarti double dari sa'i yang sekarang. Satu-satunya pendapat ulama cuma dia saja. Yang lain semua mengatakan tidak. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Terus begitu. Jadi dari Safa ke Marwah selalu ganjil 1, 3, 5, 7. Dan dari Marwah ke Safa selalu genap. Putaran kedua, putaran keempat, dan putaran keenam. Ulama lalu menelusuri, ternyata ditemukan Ibnu Hazm ini belum pernah haji dan umrah. Beliau otodidak saja, baca buku, beliau tidak tahu, gitu kan. Belum pernah lihat tuh tempat sa'i sejauh apa. Maka keluarlah fatwa beliau dengan masalah seperti ini. Ini contoh saja. Jadi Ibnu Hazm mengambil dalil yang ada secara global. Tentang Nabi mengatakan kepada sahabat misalnya, lihatlah apa yang bisa mendorongmu menikahinya. Maka Ibnu Hazm mengatakan berarti seluruh tubuhnya. Gitu kan. Cuma pendapat ini tidak dipegang oleh para ulama. Di sini diangkat dalam buku kita supaya kita tahu, oh ternyata ada pendapat yang mengatakan itu. Tapi ini tidak benar tentunya, ya. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Imam Ahmad membatasi ada tambahan selain wajah dan telapak tangan adalah bagian leher. Jadi kain jilbab bisa dibuka sehingga tetap baju jubah kelihatan dan bagian leher ada yang kelihatan. Gitu. Pendapat. Dan juga bagian betis boleh dilihat. Ini juga diambil dari riwayat. Dan ini kalau sudah betul-betul mau menikah, ya, hati-hati dengan ini. Jangan salah gunakan bagi apa yang saya sampaikan. Hah? Jangan di pinggir jalan sini lihat betismu. Jantan-jantan di sini. Hati-hati. Jadi bukan berarti begitu, ya. Tapi kalau sudah betul-betul mau menikah, memang dia sudah punya nazar awal, kata ulama. Melihat wajah dan telapak tangan, oh sudah tertarik. Tapi dia mau lebih jauh melihat. Kalau kita lihat maslahatnya si calon mertua ini faham agama, gitu kan? Dan memang anak perempuan ini faham agama, tidak ada mudarat, kita bisa mengatakan, saya mau melihat bagian betisnya. Maka dia boleh menyingkapkan betis. Dan ini terjadi waktu Umar bin Khattab ingin menikahi Ummu Kalthum. Ummu Kalthum ini adiknya Hasan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Karena di akhir hidupnya Umar, istri terakhirnya adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan Umar bin Khattab meninggal di paha Ummu Kalthum waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Ini yang tidak bisa dibantah oleh Syiah. Bahwasanya mereka membenci Umar, ternyata Umar adalah anak mantunya Ali. Yang mereka bisa bilang, oh itu Ali salah dalam menikahkan. Loh, Ali yang nikahin dibilang saya, dia sekarang mau hukumin. Ini ngawur gitu. Tapi yang jelas, Umar bin Khattab sempat mengatakan kepada Ummul Kalthum, singkapkan betismu. Gitu kan? Lalu Ummul Kalthum mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau bukan karena Anda, kalau laki-laki lain,
saya sudah butain matanya. Kena aib bagi mereka gitu kan. Tidak umum hukum ini. Maka Ummu Kalthum pun akhirnya menyingkapkan bagian betisnya dan dilihat oleh Umar bin Khattab. Jadi ulama melihat di sini mengatakan adalah maslahat dan mudaratnya. Tentu umumnya dalil adalah wajah dan telapak tangan sudah cukup. Wajah dan telapak tangan sudah cukup. Dikatakan oleh penulis, jika telah terjadi kesepakatan di antara keluarga, maka hendaklah ia melaksanakan sholat istikharah sekali lagi jika suka. Jadi kalau sudah nazar, sudah merasa tentram, kemudian sudah mulai meminang, boleh istikharah lagi, malah itu lebih bagus gitu. Istikharah lagi jika ia suka, dan membiarkan wanita itu untuk beristikharah pada Rabbnya berkenaan dengan laki-laki yang datang untuk meminangnya. Persetujuan gadis dan janda untuk menikah. Gadis diminta izinnya atas laki-laki yang telah datang melamarnya, dan izinnya adalah diamnya. Adapun janda maka diminta persetujuannya lewat kata-katanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi misal, saya punya anak perempuan, atau seseorang punya saudari perempuan atau anak perempuan, lalu dia berkata pada anaknya yang masih gadis, si fulan melamar kamu. Bagaimana? Kalau anak perempuan itu diam, gadis, berarti sudah jelas dia terima. Cuma dia bimbang, karena belum tahu laki-laki, dia bimbang. Maka diamnya tanda persetujuan. Si ayahnya sudah boleh mengatakan pada laki-laki, saya terima lamaran kamu. Kalau janda nggak boleh, harus dengar dari mulutnya. Ini laki-laki lamar kamu, kamu suka nggak? Dia diam, jangan diterima. Sampai si janda mengatakan, iya saya suka. Nggak boleh. Hukum syar'inya begitu. Berlandaskan hadis Nabi SAW, di dalam hadis dilihat footnote nomor 59, hadis riwayat Imam Muslim. Maaf, hadis sebelumnya ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, footnote nomor 58. Kata Nabi SAW, la tumkahul al-ayyimah, la tumkahul ayyimu hatta tusta'mara, wa la tumkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya. Harus lisannya bilang, iya saya mau. Gitu kan? Dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Nih, ada yang lamar, mau nggak? Sudah rasakan. Dia nggak jawab, diam, berarti sudah setuju. Mereka bertanya para sahabat Rasulullah, bagaimana kita faham izinnya gadis tuh? Beliau menjawab, diamnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, al-bikru tusta'dzanu fi nafsiha wa idnuha sumutuha. Atau sumutuha qala na'am. Gadis diminta izinnya berkenaan dengan dirinya dan izinnya adalah diamnya. Beliau pun mengatakan iya. Maksudnya Nabi SAW mengatakan iya waktu sahabat bertanya masalah itu. Diriwayatkan juga darinya dalam Sahihain, maksudnya dari sahabat yang sama ya, perawi yang sama, bahwa Khansa binti Hizam dinikahkan oleh ayahnya dalam keadaan terpaksa. Padahal ia seorang janda. Maka ia datang kepada Nabi SAW lalu beliau menolak pernikahannya. Maksudnya dibatalkan oleh Nabi. Dan pernah terjadi sahabat, Khansa ini janda. Kemudian waktu ayahnya tanya, kamu mau nikah? Dia masih diam, dia nggak ngomong. Lalu ayahnya mengambil hukum perawan, langsung dinikahkan saja secara paksa. Maka si janda ini, si Khansa mengeluh kepada Nabi SAW, lalu Nabi batalkan pernikahannya. Dianggap batal, nggak boleh. Harus si janda menyaut, ya saya mau. Gitu. Disebutkan dalam As-Sunan dari hadis Ibnu Abbas bahwa seorang wanita gadis datang kepada Nabi SAW, lalu mengutarakan pada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya. Padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberikan hak pilih kepadanya. Hadis ini hasan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Misal, ada kasus seorang anak gadis, ayahnya langsung nikahkan tanpa nanya, tanpa diizinkan. Ini ada yang lamar kamu nih. Dia langsung tiba-tiba nikahkan, lalu tiba-tiba dibawa si laki-laki ini suami kamu sekarang bisa. Anak gadis yang seperti ini dalam hukum syar'i boleh menuntut. Apalagi kalau memang si suami sekarang yang datang tidak jelas, dia tidak tahu. Dia tidak suka.
bahasa dalam hadis ini tidak suka, gitu kan. Maka dia boleh dikasih hak khiyar namanya. Khiyar itu milih, lanjutin rumah tangga atau dianggap batal pernikahannya. Itu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, ini selain khantha, ya. Jadi ada dua kasus. Beliau memutuskan salah satu dari kedua kasus ini dengan memberikan hak pilih pada janda dan memutuskan untuk kasus yang lainnya dengan memberi hak pilih pada gadis. Konsekuensi dari hukum ini bahwa gadis yang sudah balik tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan kerelaannya. Ini pendapat mayoritas salaf, madhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Inilah pendapat yang kita ikuti dan tidak meyakini selainnya. Inilah yang sejalan dengan keputusan Nabi SAW, perintah, larangan, kaidah syariat, dan kemaslahatan umumnya. Pendapat ini selaras dengan keputusannya karena beliau memutuskan dengan memberikan hak pilih kepada gadis yang dipaksa. Riwayat hadis ini tidak mursal karena illah itu seperti penghambat. Dan illah hadis yang terdapat di dalamnya karena hadis ini diriwayatkan secara bersambung dan mursal sampai kepada Nabi SAW. Jika kita katakan bahwa para fuqaha mengatakan riwayat yang bersambung adalah ada tambahan dan perawi yang meriwayatkan secara bersambung ini lebih didahulukan daripada orang yang meriwayatkan secara mursal, maka sudah jelas. Dan inilah sikap mereka mengenai hadis-hadis secara umum. Lantas mengapa ini keluar dari hukum orang-orang semisalnya? Maksudnya di sini hadis ini ada yang perselisihkan tentunya. Ada yang mengatakan mursal. Mursal itu dianggap hadis ini butuh ditelusurin sangat dalam baru bisa diterima. Tapi penulis buku mengatakan ini tidak bisa. Tetap walaupun dia mursal pun tetap diterima. Jika kita menilai hadis ini mursal, sebagaimana pendapat hadis-hadis, maka ini mursal yang kuat, yang didukung oleh banyak athar. Athar itu riwayat-riwayat yang sahih, lagi jelas. Qiyas itu salah satu hukum kita ada 4 tentunya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' itu kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Kalau Qiyas ini seperti misalnya rokok. Dari mana seseorang tahu kalau hukumnya haram? Tidak ada rokok di zaman Nabi SAW, ada namanya hukum qiyas. Qiyas itu ditarik dari hukum yang semirip dengan dia. Seperti kasus pengharaman khamr misalnya, minuman keras. Pengharaman khamr teman-teman sekalian terjadi, kata Allah, fihi ma ithmun kabirun manafi'u linnas. Khamr itu ada ithmnya, ada dosanya, ada mudarat buruknya. Dan ada manfaatnya buat orang. Tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi manfaatnya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Keluar sebuah kaidah fikih, segala minuman dan makanan yang dikonsumsi oleh manusia muslim, kalau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Semua, apa saja. Masuk dalamnya di sini ulama masukkan rokok. Mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Ada manfaatnya, mungkin orang merasa percaya diri, mungkin. Tapi yang jelas mudarat lebih besar. Maka hukumnya di sini dikiaskan, ditarik dari khamar, dikiaskan, ya, ditarik kepada hukum-hukum yang lainnya. Dikatakan di sini, maka ini mursal yang kuat. Hadis ini tetap kuat, yang didukung oleh banyak athar yang sahih lagi jelas. Qiyas dan kaidah-kaidah syariat. Sebagaimana akan kami sebutkan. Jadi pendapat yang menyatakan hal itulah yang dipilih. Pendapat ini selaras dengan perintahnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, maksudnya perintah Nabi, wal bikru tusta'dan, dan anak-anak gadis harus diminta izin. Tentu kesimpulan dari lembaran tadi di halaman 47 itu adalah tetap berlaku perempuan, gadis diminta izini, kalau janda diminta pendapat. Jawaban gadis diam, jawaban janda adalah keluar. Kata-kata yang dia mengatakan setuju atau tidak. Ini adalah perintah yang ditekankan karena dikemukakan dalam bentuk kalimat berita yang menunjukkan ketetapan dan keharusan apa yang diberitakan itu.
Pada asalnya segala perintah Nabi SAW itu mengindikasikan kepada kewajiban selama tidak ada ijma' yang menyelisihinya. Pada dasarnya kalau ada hadis yang terbunyi tersebutkan, berarti hukumnya itu sudah harus dijalankan. Kayak misal tadi anak gadis diizini dan bukti dia nerima adalah diamnya. Janda itu dimusyawarai dan dia harus mengeluarkan pendapatnya. Ini kan hadis sudah ada. Berarti ini sebenarnya sudah harus menjadi wajib, gitu kan? Wajib hukumnya. Selama memang tidak ada ijma yang mengubah itu. Misalnya ada ulama lain mengatakan dalil-dalil yang lain dan disepakati dengan dalil lebih kuat, baru bisa diganti hadis tadi itu dengan hadis yang lainnya tentunya. Pendapat ini juga sejalan dengan larangannya karena Nabi SAW berkata wala tunkahul bikru hatta tusta'dzanu, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan dan melarang serta memutuskan dengan memberikan hak pilih. Ini adalah penetapan hukum dengan metode-metode yang paling mendalam. Maksudnya kayak tadi kasus ya anak gadis yang sudah dinikahkan secara paksa oleh ayahnya tanpa diminta izini, maka Nabi SAW memberikan hak khiyar, boleh milih. Tetap kau jalan sekarang dengan rumah tanggamu atau dia cerai, dia diputuskan untuk batal pernikahannya. Pendapat ini juga sejalan dengan kaidah-kaidah syariat karena gadis yang sudah balik berakal lagi dewasa, ayahnya tidak boleh mempergunakan sedikit pun dari hartanya kecuali dengan kerelaannya, dan ia tidak boleh memaksa untuk mengeluarkan sedikit pun dari harta itu tanpa kerelaan hatinya. Jadi hukum syar'i bukan hanya sekedar minta izin dari anak perempuan itu yang ada yang lamar kamu, ayah mau nikahin, terima nggak? Gitu loh. Ini harus dibahasakan, wajib dari wali, tidak boleh tiba-tiba dinikahkan. Ini juga sama hukumnya dengan tidak boleh menggunakan harta si gadis. Misal, banyak sekarang kasus, anak-anak gadis bekerja. Kayak sekarang di Jakarta banyak akhwat kita bekerja. Ayahnya nggak kerja. Ayahnya cuma minta dikirimin oleh anak perempuannya. Ini nggak boleh, secara syar'i nggak boleh. Dan si anak perempuan boleh tidak memberikan ayahnya. Di sini hukumnya, khusus anak perempuan. Karena hukum syar'i, anak perempuan tidak punya kewajiban membiayai ayahnya. Beda dengan anak laki-laki. Gitu kan? Maka di harta dia pun, kalau harta dia pribadi tidak boleh. Tentu saja kalau dia berikan kepada ayahnya, berarti dia dapat pahala bir walidain, ya, bakti sama orang tua. Tapi tidak boleh si ayah mengambil harta anak perempuan dari hasil keringatnya atau pemberian suaminya. Beda anak laki-laki beda hukumnya. Makanya ada hadis Bukhari menjelaskan pernah ada sahabat laki-laki yang ayahnya datang ke rumahnya lalu tiba-tiba mengambil kebutuhan, ngambil duit dari istrinya dia. Kemudian si anak mantu berikan mertuanya. Lalu suaminya si perempuan ini balik lalu mengatakan, siapa yang datang? Kata istrinya, ayahmu. Lalu tadi dia minta duit, saya kasih duit. Lalu si anak ini marah, lapor kepada Nabi SAW. Anak laki-laki ini marah. Ya Rasulullah, ayah saya kok datang ke rumah tidak sopan, main langsung ambil duit aja gitu. Maka kata Nabi SAW, kamu dan hartamu milik ayahmu. Bukan cuma kamu, bukan cuma hartamu, kamu juga milik ayahmu. Itu anak laki-laki. Berarti ayahnya boleh mengambil dari dia, dari hasil keringatnya, ada kewajiban. Tapi kalau anak perempuan tidak boleh. Ini sama hukumnya dengan masalah tidak boleh menikahkan kecuali sudah menanyakan padanya. Dan cukup diamnya berarti sudah setuju. Maka bagaimana mungkin ia boleh memaksanya dan memberikan kehormatannya dengan tanpa kerelaannya kepada laki-laki yang diinginkan oleh si ayah. Sementara gadis tersebut orang yang paling tidak suka dengan laki-laki itu. Dan laki-laki tersebut adalah orang yang paling dibencinya. Kendati demikian ayahnya menikahkannya secara paksa tanpa kerelaannya karena laki-laki diinginkan ayahnya dan menjadikannya sebagai tawanan di sisinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun 'indakum." Ingatlah berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, istri, ibu,
saudari, anak, perempuan. Ini semua adalah tawanan di tangan kalian. Karena berbuat baiklah sama mereka karena mereka tawanan di tangan kalian. Awan yang berarti tawanan tadi, sebagaimana diketahui bahwa mengeluarkan seluruh harta dengan tanpa kerelaannya adalah lebih ringan baginya daripada dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya dengan tanpa keridhaan. Menurut penulis, kalau seandainya ada anak perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki lain tanpa diminta izin oleh walinya, maka ini lebih berat daripada seluruh harta hasil keringatnya diambil. Walaupun itu juga dosa. Jadi makanya penekanannya tidak boleh sama sekali gadis dinikahin tanpa ditanya. Jika gadis itu memilih laki-laki sekufu maksudnya sepadan yang dicintai dan ayahnya juga telah memilih laki-laki yang sekufu, maka yang menjadi pertimbangan adalah pilihan ayahnya. Walaupun laki-laki itu tidak disukainya, lagi buruk rupanya. Tapi kalau misal ada si perempuan suka sama seorang laki-laki, lalu si ayahnya juga punya calon, tapi ini dua-dua calon ini sekufu. Dalam arti kata beragama, punya kecukupan, layak jadi suami, gitu lah. Pilihan ayah sama pilihan si anak gadis, yang mana didahulukan? Pilihan ayahnya. Kalau sekufu, dia harus mendahulukan pilihan ayahnya. Dengan cara tentu dia bukan langsung spontanitas menikah, tapi dia istikharah dan dia dahulukan pilihan ayahnya. Kalau si calon suami sekufu ya, artinya memang yang calon si anak gadis sama calon ayahnya dua-duanya bagus. Dua-duanya sekufu, dua-duanya sepadan, beragama, cukup masalah ekonominya dan seterusnya. Maka ini berarti pilihan ayah didahulukan. Karena di sini ada unsur kebaktian kepada ayah dan juga ada kasus kufunya, sepadannya. Pendapat ini selaras dengan kemaslahatan umat karena tidak diragukan bahwa kemaslahatan anak wanita terletak pada dinikahkannya dengan laki-laki yang dipilihkan dan diridhoinya. Tujuan pernikahan terrealisir untuknya dengan laki-laki yang dipilih dan diridhoinya. Sementara kebaikannya terrealisir dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maksudnya tidak di sini ya. Sementara kebalikannya terrealisir dengan laki-laki yang tidak disukainya. Tidak bisa terrealisir. Jadi anak gadis kalau dia dipilihkan seorang anak laki-laki, tentu dia diboleh suruh istikharah. Tapi kalau dia juga tidak mau, nggak boleh dipaksa. Tapi kalau dia sudah mau, ternyata dia cuma mau pilih ya si A atau si B, pilihan dia pilihan ayah, didahulukan pilihan ayahnya. Seandainya sunnah yang sahih tidak menyatakan demikian, niscaya kias yang sahih dan kaidah-kaidah syariat tidak menuntut selain itu. Hanya Allah yang diminta taufiknya. Jika dikatakan Nabi SAW memberi keputusan yang berbeda antara gadis dengan janda lewat sabdanya, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahu bika tusta'zinu, janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan juga gadis tidak dinikahkan kecuali diminta izinnya. Juga dengan sabda Nabi, al-aimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru yasta'zinu abuha, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izinnya oleh walinya. Maksudnya hadis yang kedua ini, kalau perawan boleh ayahnya yang pilihkan. Kalau bertemu gini, antara pilihan si gadis sama pilihan ayahnya, dua-dua calon laki-laki ini kufu, yang didahulukan pilihan ayah. Tapi kalau pilihan janda sama pilihan walinya ayahnya, pilihan janda yang didahulukan. Kalau calonnya sekufu, karena janda memang lebih berhak memilih, dia sudah punya pengalaman, gitu, sehingga dia boleh memilih. Tapi si gadis memang harusnya ada keterlibatan ayah. Rasulullah SAW kata beliau, menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Maka diketahui bahwa wali gadis lebih berhak terhadapnya daripada dirinya sendiri. Jika tidak demikian, maka pengkhususan janda dengan hal ini tidak ada artinya. Apalagi beliau membedakan di antara keduanya dengan hal cara meminta izin. Izin yang diberikan janda dengan ucapan dan izin yang diberikan gadis dengan diamnya. Ini semua menunjukkan keridhaan gadis tidak menjadi pertimbangan dan tidak memiliki hak terhadapnya dengan keberadaan hak ayahnya.
Maksudnya di sini penulis ingin menjawab pendapat ini ya. Pendapat ini kesannya anak gadis nggak perlu ditanya, boleh dinikahkan. Beliau ingin menjawab itu. Jawabnya adalah di dalamnya tidak ada yang menunjukkan tentang bolehnya menikahkan gadis dengan tanpa keridhaannya. Padahal ia sudah balik, berakal dan dewasa, serta menikahkannya dengan laki-laki yang paling tidak disukainya, meskipun ia sekufu dengannya. Hadis-hadis yang kalian jadikan sebagai hujjah sangat jelas membatalkan pendapat ini, karena tidak memiliki dalil yang lebih kuat dari sabda Nabi SAW, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Ini hanyalah menunjukkan secara mafhum konteksnya. Sementara lawan kalian membantah kalian dengan hadis tersebut justru sebagai bantahan terhadap kalian. Jika bisa diterima mafhum dan konteksnya, pemahaman dan konteks hadis sebagai hujjah, maka tidak boleh didahulukan daripada mantuk atau tekstual yang sahih. Tentu ini perdebatan di antara ulama tentang masalah apakah gadis boleh dinikahkan paksa atau tidak. Ini semua yang kita sedang pelajari masalah itu. Kata penulis, ini juga hanya menjadi dalil. Jika Anda menjadikan mafhumnya, pemahaman hadis memiliki keumuman, artinya memang harusnya dijalankan seperti umumnya hadis. Namun yang benar bahwa tidak ada keumumannya, sebab indikasinya merujuk pada kenyataan bahwa pengkhususan dengan apa yang disebutkan sudah pasti memberi manfaat. Pendapat yang dibantah oleh penulis adalah mengatakan gadis gak usah diajak bicara deh. Itu simpulnya. Gak usah diajak bicara, langsung aja nikahkan. Dan kalau dinikahkan, dia suka tidak suka sah. Ini pendapat. Maka penulis membantah itu, mengatakan tidak bisa. Tetap di dalam hadis ini yang dijadikan sebagai dalil kalau anak gadis, kata-kata diminta izinnya adalah cuma sekedar disampaikan besok saya akan nikahkan kamu, lusa saya akan nikahkan kamu. Ini enggak cukup kata penulis. Harus memang dikatakan ada si fulan yang melamar. Mau atau tidak? Kalau si gadis mengatakan saya enggak mau, ya sudah, enggak boleh dipaksa. Gitu kan? Tapi kalau dia diam, berarti sudah boleh diterima lamarannya. Ini tadi penjelasan ditulis ini semua berpusat di situ. Kata beliau yaitu menafikan hukum dan selainnya. Sebagaimana diketahui pembagian selainnya menjadi hukum yang tetap dan hukum yang tidak tetap terdapat manfaat, dan bahwa menetapkan hukum lain yang didiamkan memiliki manfaat juga. Jika tidak bertentangan dengan hukum mantuk itu yang tertulis, yang tersebutkan, dan perinciannya terdapat manfaat. Namun bagaimana bisa, sedangkan ini adalah mafhum yang menyisi kias, yang jelas bahwa kias yang utama seperti telah disebutkan, serta menyelisih nas yang disebutkan. Paragraf ini saya jelaskan. Kesimpulan dari apa yang dibahasakan ini, karena memang terjemahannya diambil secara letterlet, bukan diambil dalam pemahamannya. Pendapat pertama mengatakan, dalil-dalil tentang perempuan gadis boleh dinikahkan tanpa izinnya, artinya cuma sekedar disampaikan, dia setuju nggak setuju boleh dinikahkan walinya, adalah hadis tadi yang disebutkan, yang footnote nomor 64 hadis Bukhari Muslim, bahwasanya janda itu diminta perintahnya, pendapatnya, dan gadis itu diminta izinnya. Kata pendapat yang mengatakan perempuan gadis boleh dinikahkan oleh walinya, yang penting sudah disampaikan pakai hadis ini, gitu. Kan di sini Nabi bilang anak gadis cuma diminta izini, ya udah. Yang penting sudah disampaikan, ayah mau nikahin kamu besok ya, dia harus terima, nggak boleh nggak, gitu loh. Begitu pendapat pertama, berdalil dari hadis ini. Dari tadi panjang lebar di halaman 450 tadi, paragraf pertama di halaman 50 tadi yang saya bacain, masalah ada mantuk, ada mafhum, ya, ada sesuatu yang terucapkan, ada sesuatu yang difahami dari hadis. Penulis mengatakan yang difahami dari kalimat minta izin yang kalian ucapkan tadi itu seakan-akan cuma sekedar dibahasakan, dia mau tidak mau harus terima. Ini bertolak belakang, walaupun itu mantuknya, tertulisnya begitu, tapi mafhumnya beda, bukan begitu yang difahami. Yang difahami adalah
memang diminta izini. Karena ada hadis lain yang menyebutkan diamnya adalah setujunya. Berarti memang harus diminta izini. Tentu teman-teman, karena ini beda buku jadi saya bacain semuanya ya. Cuma untuk menjelaskan paragraf pertama di halaman 50 itu yang dimaksud tadi. Renungkanlah sabda Nabi SAW, kata penulis, dan gadis diminta izin oleh ayahnya. Setelah sabda beliau, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sekarang penulis di paragraf kedua ini membantah dalil kedua pendapat pertama tadi. Kan di halaman 49 ada dua buah hadis ya. Benar nggak? Ada dua buah hadis ya. Tadi hadis pertama yang berbunyi, janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan hingga diminta izinnya. Kata pendapat pertama, minta izin gadis adalah langsung to the point, ayah akan nikahkan kau besok. Mau nggak mau harus kau terima. Dibantah oleh penulis, nggak bisa. Mantuknya tulisan yang seperti itu dalam hadis, bukan itu mafhumnya. Bukan itu yang difahami. Yang difahami adalah izin benar-benar. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kalau setujunya gadis dengan diam. Berarti kan ditunggu jawabannya, gitu kan? Hadis yang kedua yang diangkat oleh pendapat pertama ini, al-ainu, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izin oleh walinya. Ini dikatakan oleh beliau, renungilah hadis ini baik-baik untuk pendapat pertama. Gadis diminta izin oleh ayahnya. Setelah sabda beliau, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Untuk memutuskan kerancuhan pendapat tersebut dan bahwa gadis dinikahkan dengan tanpa ridhonya dan tanpa izinnya, sehingga ini tidak memiliki hak sama sekali terhadap dirinya. Kedua kalimat tersebut disambung satu sama yang lain sebagai penolakan terhadap kerancuhan tersebut. Sebagaimana diketahui, bukan suatu keharusan bila janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, lantas gadis tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Kata beliau, hadis yang kedua yang kalian pakai sebagai dalil kalau anak gadis boleh dinikahkan tanpa izin adalah hadis ini sebenarnya secara lafadznya itu menunjukkan lawan dari apa yang kalian ucapkan. Mestinya sabda Nabi tadi yang dikatakan dan gadis diminta izin oleh ayahnya difahami baik-baik. Berarti memang diminta izin di sini harus mendengarkan responnya. Kalau dia nyaut, enggak, saya enggak mau, jangan dipaksa nikahkan. Dan cuma boleh dinikahkan kalau dia bilang iya saya mau atau dia diam. Ini kurang lebih kesimpulan dari paragraf kedua. Para ulama berselisih pendapat mengenai sandaran pemaksaan dalam 6 pendapat. Yang dimaksud memaksakan itu seperti apa sih? Kalau anak gadis mau menikah. Kan sekarang ini banyak kasus di lapangan teman-teman sekalian. Si gadis mau menikah sama laki-laki yang dia suka, orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya setuju, si gadis nggak setuju. Berputar di masalah-masalah ini sering ditemukan masalah. Bagaimana cara memahami atau menjemurkan titik temu? Sampai akhirnya ada banyak anak gadis nikah lari. Sampai akhirnya banyak juga orang tua menghapus anak gadisnya dari kakaknya misalnya, gitu kan? Dari status anaknya, hanya karena kasus masalah ini saja nih. Memahami hadis ini semestinya diminta izin itu wajib. Dia harus ridho dengan laki-laki yang kita mau nikahkan. Itu intinya. Harus dia ridho. Maksudnya memang dia ya sudah, saya mau aja. Gitu. Mungkin karena sudah cukup melihat wajahnya atau suka mendengarkan tentang kisahnya, kemudian si gadis mengatakan iya atau dia diam, baru boleh dinikahkan. Kalau tidak boleh sama sekali. Apalagi si gadis mengatakan tidak, saya tidak mau sama orang ini. Tidak boleh. Di sini kasus ayahnya menolak, si gadis menolak walaupun si laki-laki itu punya kufu sepadan, itu haknya dia ya, boleh. Jadi banyak pernah ada akhwat kita bertanya, dia mengatakan, Ustaz, kalau ada laki-laki beragama datang kepada kita, boleh nggak saya tolak? Maka ini butuh rincian. Kalau laki-laki itu jelas-jelas sangat baik agamanya, memang dia soleh, dan tidak ada laki-laki lain yang sekufu sama laki-laki itu yang melamar juga, maka ini nggak boleh ditolak ini.
Karena ini sudah jelas Allah utus satu orang ini datang gitu. Tapi kalau ada opsi pilihan 3 orang yang melamar, 3-3-nya sekufu, dia punya hak, dia nggak berdosa menolak walaupun orang soleh. Oh, si A soleh tapi gajinya 2 juta. Si B soleh gajinya 4 juta. Si C gajinya 10 juta. Saya pilih si C aja. Nggak salah dia. Karena kasus sekufu masalah agamanya. Gitu kan. Baiklah. Saya akan bacakan di sini ada 6 pendapat ulama tentang masalah kasus memaksa gadis untuk menikah. Itu bahasannya. Pertama, boleh dipaksa karena masih gadis. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat. Jangan buru-buru menghakimi ya. Ini masih pendapat-pendapat. Nanti kita akan simpulkan sebentar. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat maksudnya mereka masih punya pendapat lain. Dalam salah satu pendapat ketiga imam ini, perempuan anak gadis boleh dipaksa. Yang kedua, boleh dipaksa karena masih anak-anak. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Kalau yang pertama tadi, boleh dipaksa karena masih gadis. Beda gadis sama anak-anak. Maksudnya, gadis ini dari mulai balik sampai dia umur 40 tahun. Masih dikatakan kalau belum disentuh laki-laki gadis. Biasa orang bilang gadis tua misalnya. Sudah 50 tahun. Loh iya ini contoh, ini hukum syar'i soalnya. Maka pendapat pertama mengatakan kalau gadis boleh dipaksa. Menurut pendapat pertama. Kalau yang kedua mengatakan gadis itu nggak boleh dipaksa. Yang boleh dipaksa hanya kalau anak-anak. Maksudnya anak-anak di sini adalah sudah balik, tapi masih punya sifat kekanak-kanakan. Dia tidak tahu gitu. Selalu kalau tanya mau nikah, nggak tahu. Mau nikah, nggak tahu. Apa itu nikah? Nggak ngerti. Ada anak-anak, ada perempuan umur 20 tahun nggak ngerti sama sekali. Kekanak-kanakan masih main kayak anak-anak. Dia lebih suka main sama anak-anak yang jauh lebih kecil daripada dia gitu. Kekanak-kanakan. Maka ini dalam pendapat kedua, perempuan seperti ini boleh dipaksa nikah. Itu yang dimaksud dalam kalimat ini. Yang ketiga, ini khusus masalah boleh nggak maksa anak gadis nikah, gitu loh. Ini pendapatnya di sini. Yang ketiga, boleh dipaksa karena keduanya sekaligus. Ini riwayat ketiga dari Imam Ahmad. Maksudnya gadis dan yang kekanak-kanakan tadi. Yang keempat, boleh dipaksa karena yang mana saja di antara keduanya yang ada. Ini riwayat keempat dari Ahmad. Maksudnya salah satu dari ini anak kekanak-kanakan atau gadis yang menunda-nunda pernikahan. Dalam pendapat Imam Ahmad yang keempat, boleh dipaksa nikah. Ini daripada dia tunda-tunda terus nih. Nggak boleh, nggak jelas dia nolak laki-laki, nggak jelas. Ada perempuan begitu, mungkin kena pengaruh sihir, mungkin kena pengaruh pergaulan. Dia nggak mau, setiap laki-laki datang tolak. Selalu. Ada banyak gitu, ada saya tahu. Bahkan salah seorang yang sampai punya hubungan kerabat dengan saya, subhanallah. Itu sampai sekarang umurnya mungkin sudah hampir 60 ya, 50 lebih. Itu nggak nikah-nikah. Karena memang dari awal itu selalu saya nggak mau, laki-laki datang saya nggak mau, dan walinya mengatakan ya sudah. Kebanyakan menolak ini membuka pintu paksa dari wali nanti. Kalau sudah terlalu banyak nolak, maka terbuka pintu paksa. Dan ini pendapat Imam Ahmad membolehkan. Yang kelima, dipaksa karena sudah memiliki anak. Maka wanita janda yang sudah balik dipaksa. Ini disampaikan oleh Qadi Ismail dari Hasan Basri. Namun ia menyelisihi ijma'. Ijma' itu kesepakatan. Ia mengatakan ini memiliki aspek yang bagus dari sisi fikih. Duhai merindingnya bulu romaku. Ini maksudnya penulis mengatakan itu ya. Tapi diterjemahkan letterlet di sini. Betapa ini pandangan yang hitam dan kelam. Maksudnya penulis atau tulis ini dalam bahasa Arab dia membahasakan, dia mengatakan kok bisa ada pendapat kelima ini gitu. Tapi kan beliau menukil semua pendapat dulu ini. Pendapat kelima, janda yang punya anak tidak boleh dibiarin janda, harus nikah. Ini jadi fitnah nanti. Dia butuh suami, begitulah.
Tapi menurut penulis ini pendapat yang fatal sekali. Nggak ada urusannya. Kalau hadis itu bertolak belakang ya. Karena hadis Nabi SAW malah ya menyuruh janda itu kalau anak-anak yang masih kecil untuk tidak menikah, gitu kan? Ada hadis itu. Kalau dia takut anak-anaknya terbengkalai, ada fadilahnya. Tapi boleh dia menikah, bukan tidak boleh. Keenam, boleh dipaksa wanita yang masih dalam tanggungan. Tidak tersamar bagi Anda pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat itu. Maksudnya adalah pendapat yang keenam mengatakan kalau ada anak gadis ataupun janda yang dibiayai oleh ayahnya yang biayai hidupnya, maka ayahnya boleh memaksanya menikah. Karena di bawah naungan ayahnya. Gitu. Ini pendapat-pendapat yang ada tentunya. Dan penulis di sini mengatakan bahwasanya dari semua pendapat ini semestinya sudah jelas ya, pendapat-pendapat ini seperti bentrok dengan keadaan yang semestinya ada. Mestinya perempuan tidak boleh dipaksa. Allahu a'lam, itu yang dimaksudnya. Baik, kita masuk tinggal lembaran-lembaran ini ya. Sekitar 1,5 lembar lagi kita akan jelaskan, baru kemudian kita buka pertanyaan. Tapi jangan tambah dulu ya, ini yang lalu ini Masya Allah. Tambah lagi. Sudah pulang nikah kan enak. Rewel betul. Nanya ini, nanya itu. Baiklah. Rasulullah SAW nanti itu orang Makassar bilang nanti baku atur. Yang penting beragama dulu. Rasulullah SAW menetapkan bahwa izin yang diberikan gadis adalah dengan diamnya, dan izin yang diberikan janda adalah dengan berbicara. Kembali kepada pendapat yang beliau pegangi si penulis, dan ini umumnya jumhur ulama pegangi ya. Jika gadis memberikan izin dengan berbicara, maka ini lebih tegas lagi. Menurut Ibnu Hazm tidak sah dinikahkan kecuali dengan diamnya. Ini wajar dengan zahiriyah. Zahiriyah teman-teman garis bawah ya. Zahiriyah itu nama madhab. Ada madhab namanya madhab zahiriyah. Ini kembali kepada seorang yang ditokohkan di zaman dulu. Namanya memang Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, madhab zahiri. Madhab zahiri ini tidak dipegangi oleh ulama ahli sunnah juga. Kenapa? Karena dia selalu mengambil zahirnya ayat dan zahirnya hadis. Misal, dalam madhab zahiriyah ini, kalau pencuri yang Allah bilang potong pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka, gitu kan? Dalam mazhab Daud Az-Zahir ini, potong tangan. Tangan ini mana? Ini tangan, ini juga tangan, gitu kan? Ya enggak? Sekarang orang bisa mengatakan semua. Kalau saya ayunkan begini, orang bilang apa? Saya ayunkan tangan atau lengan? Tangan, tetap tangan gitu kan. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan umumnya orang itu kalau dikatakan berikan tanganmu, maka dia memberikan ini, nggak mungkin sikunya gitu kan. Maka ini berarti tangan tuh dipotong di sini gitu kan. Ini semua 4 madhab imam mengatakan itu. Daud Zahir mengatakan tidak, tangan itu di sini, potong ini gitu. Jadi di sini saya kena terlanjur penulis tulis, jadi saya jelaskan apa itu zahiriyah. Nah kalau antum baca sendiri nggak ngerti nih. Ini madhab, sebuah madhab yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi beliau mengatakan zahiriyah mengatakan wajar kalau wanita dari hadis ini harus ya diam baru dinikahkan. Menurut zahiriyah. Kalau dia tidak diam, dia ngomong pun tetap nggak bisa diterima. Harus diam. Lafadznya begitulah. Seperti itulah. Jadi saklek dalam sebuah lafadz gitu. Rasulullah SAW menetapkan bahwa wanita yatim diminta izin dengan berbicara berkenaan dirinya. Padahal tidak ada sebutan yatim yang setelah balik. Ini sudah tahu hukumnya ya. Jadi anak yatim hanya sampai balik. Jangan nenek-nenek ngaku yatim. Nggak ada ya. Kasihan saya yatim. Dari mana? Sampai balik. Setelah balik sudah nggak ada. Jadi kalau mau nyumbang anak yatim harus yang sebelum balik.
Maka itu menunjukkan bolehnya menikahi wanita yatim sebelum balik. Ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah dan selainnya. Khusus poin ini, bolehkah wanita di bawah umur sebelum balik dinikahi? Nikah ya, saya nikahi sebagai walinya. Hukum menikah dulu, akad nikah. Bolehkah menikahi wanita sebelum balik? Nah, berselisihlah pendapat ulama di sini. Kalau antum aja berselisih, apalagi ulama-ulama besar gitu. Boleh nikah ya, tapi ada syarat, tidak menggaulinya sampai dia layak untuk digauli. Diambil dari pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Nabi SAW menikahi tapi tidak digauli sampai Aisyah berumur layak untuk digauli. Nanti kan? Jadi hukum syar'i ini di paragraf ini disebutkan masalah itu. Dikatakan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama al-ayat. Dan mereka minta fatwa kepadamu hai Muhammad tentang para wanita. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka, kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim itu. Aisyah mengatakan tentang ayat ini adalah anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Lalu ia ingin menikahinya tanpa berlaku adil padanya berkenaan dengan maharnya. Maka para wali dilarang menikahi mereka kecuali bila berlaku adil berkenaan dengan mahar mereka. Khusus masalah ayat ini sampai ke paragraf Aisyah yang saya baca, ini ada bahasan hukum lain. Tadi kita sudah bahas kalau ada bolehkah menikahi anak gadis atau wanita sebelum balik, jawabannya boleh, tapi tidak menggauli sampai dia layak digauli, karena nanti layak digauli ini sebenarnya mengeluarkan haid ya. Itu layak digauli. Kenapa? Karena dia dengan itu sudah ada masa subur, gitu kan? Sudah bisa hamil. Kita bicara hukum syar'i, kita tidak bicara masalah hukum yang lain. Setelah itu ada sebuah hukum yang lain dibahasakan di sini tentang masalah bagaimana kalau seandainya anak gadis itu adalah anak yatim tapi kaya, punya harta, lalu dinaungi oleh seorang laki-laki. Misal, ini contoh kasus. Ada seorang kaya raya suami istri meninggal, punya anak perempuan cuma satu, nggak ada ahli waris lain, cuma anak perempuan ini. Gitu kan? Maka waktu dia masih kecil, karena dia masih kecil, dia masih umur mungkin 5 tahun, tidak ngerti kalau mengolah harta ini. Ada sepupunya dia yang masih, misalnya ada sepupu dia mungkin, yang sepupu ini dianggap dewasa, bisa mengamankan harta ini, bisa mengamankan harta. Maka dia menjadi walinya, tapi dia bukan mahramnya ya. Ini masih belum balik. Hukum syar'i, kalau seandainya si laki-laki yang menaungi ini mau menikahi si anak yatim nanti kalau sudah balik, ini hukumnya boleh nggak sementara dia menaunginya? Maka jawabannya ini tadi yang dibahas dalam ayat. Boleh dinikahi tapi harus berlaku adil. Dalam arti kata harta anak yatim itu bukan jadi hartanya dia. Dia nikahi nih. Boleh tadi masalah kasus dinikahi tanpa digauli kalau belum balik, kalau sudah balik boleh digaulin, tapi hak si anak yatim tetap dikembalikan mutlak. Bukan berarti kalau dinikahi kemudian jadi haknya dia, nggak bisa. Mana gitu? Jadi hak. Beda kalau si anak ini nanti jadi istrinya, kemudian meninggal baru ada hak waris, itu lain lagi. Hukum syar'i. Jelas ya? Nah ini
paragraf ini dibahasakan. Khusus di masalah ini adalah hukum tersebut. Apa hubungannya dengan sebelumnya? Hubungannya adalah menikahi wanita yang belum balik. Dia yatim atau tidak yatim, hukum syari'inya dibolehkan. Dalam 4 kitab sunan, Nabi SAW bersabda, al-yatimu tusta'maru fi nafsiha, fa in samatat fahuwa idnuha, wa in abad fala jawaza alaiha. Wanita yatim diminta izin berkenaan dengan dirinya. Jadi misal tadi si sepupu mau nikahi si gadis itu, dia harus bahasakan sama anak gadis itu kalau sudah layak untuk menikah. Saya akan nikahi kamu. Jika ia diam, maka itu berarti izinnya. Jika dia nolak, maka tidak boleh menikahinya. Dia tidak boleh, walaupun dia ini yang membesarkan si anak perempuan tadi, dia nggak boleh nikahi. Jika sudah ada kerelaan dari wanita yang dipinang, maka keluarga mulai membicarakan tentang biaya pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, berupa menyiapkan tempat tinggal untuk suami istri, mahar dan sebagainya. Di sini harus diingatkan tentang masalah mahar atau mas kawin. Sahkah ucapan tolak lewat telepon, SMS atau surat dengan niat untuk mentolak? Setelah jatuh tolak, batasan syariat apa yang disyariatkan? Boleh tinggal serumah selama masa iddah. Kenapa harus tolak nih? Kenapa harus cerai? Cerai itu perbuatan jadi syaitan. Nggak boleh kecuali pasangan kita memang melanggar syar'i saja. Nggak boleh yang lain. Gitu kan? Kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i, mabuk, zina, tidak sholat, nah itu baru. Mukul, tidak jalankan nafkah, nah ini baru boleh cerai. Itu pun sudah diingatkan, kalau tidak mau baru cerai. Tapi kalau enggak jangan. Baiklah. Saya masuk kepada hukum syar'i. Allah jelaskan surah khusus namanya surah At-Talaq, surah 65 berhubungan dengan masalah perceraian. Bolehkah orang cerai melalui SMS atau telepon atau ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Surat tertuliskah atau ucapan? Makanya kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Kembali lagi, gitu kan? Baik. Ini hukum syar'i. Kemudian di sini dikatakan setelah jatuh talak, batasan-batasan syar'i apa yang disyariatkan? Kalau ternyata ya mereka sudah cerai, kemudian si suami bisa menceraikan via SMS dari luar negeri, atau dia telepon, saya sudah ceraikan kamu dengan kalimat lafaz jelas, terjadilah mulai pada masa dari ucapan itu masa iddah namanya. Sampai 3 kali masa haid, maka itu namanya masa iddah. Dan kalau kalimat ini baru pertama kali diucapkan oleh suami atau baru yang kedua kali, maka namanya tolak raj'i. Tolak raj'i boleh kembali, boleh kumpul lagi di masa iddah itu. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu, misal suami tiba-tiba pulang bulan depan dari luar negeri, terus ngumpul lagi satu rumah, maka ini namanya masa iddah. Boleh ngumpul satu rumah. Bahkan keadaan seperti ini, kalau memang ternyata si perempuan yang salah, dianjurkan tidak boleh tinggalkan rumah suaminya di masa iddah. Bahkan dia disuruh dandan, minta maaf, supaya bisa rumah tangganya akur kembali. Tetapi kalau di masa iddah itu ternyata memang si laki-laki ini yang jahat, mabuk, suka mukul, dan bahkan ditemukan efek bahaya bagi si perempuan. Artinya kalau satu rumah sama laki-laki ini berbahaya nih. Karena suka pulang pasti mukul, pasti mabuk, pasti begini, pasti begitu. Maka di sini tidak boleh satu rumah. Dan di masa iddah itu digunakan oleh wanita untuk menghabiskan supaya si laki-laki tidak kembali dengan dia. Jadi tidak boleh serumah, gitu kan? Kalaupun misal si laki-laki itu taubat nasuha, kemudian dia mau memperbaiki, lalu laki-laki perempuan itu mau memaafkan, itu lebih didahulukan. Di masa iddah, kalau laki-laki yang mau sadar kalau dia salah dan dipertemukan dengan laki-laki baru yang melamar, yang didahulukan yang mana? Si suami tadi. Kalau memang dia mau memperbaiki keadaan, kata Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih pantas untuk mengembali mereka kalau mereka mau memperbaiki keadaan. Allah alam, ini yang saya tahu. Bagaimana jika suami yang rajin sholat ke masjid, mengaji, tapi sering menzalimi istri dan anak?
bakhil, masalah nafkah, tidak pernah bertutur kata baik, apa perlu dipertahankan? Tentu diingatkan, ini nggak boleh, ini kewajiban, harus si suami harus bertutur kata yang baik gitu. Tapi di sini kita tidak boleh dengar, saya dan teman-teman ini tentu yang akan menyampaikan tentang hukum, tidak boleh mendengar sepihak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, ya, kalau datang kepada kalian yang kalian temukan mata kanannya sudah buta, melapor, mengadu, jangan terima, jangan langsung vonis sebelum lihat rivalnya. Karena bisa saja rivalnya sudah buta dua-dua matanya, lebih parah. Pernah saya temukan kasus begitu. Suami salah seorang ukht kita, rupanya waktu saya isi pengajian masalah rumah tangga, dilempar pertanyaan kertas begini. Saya jawab sesuai dengan letterlet yang tertulis. Suami saya zalim, suami saya begini, tidak kasih nafkah, tidak kasih macam-macam, tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya bilang, itu laki-laki zalim, tidak boleh. Kewajiban dia memberikan nafkah. Lama kemudian suaminya telepon saya, Ustaz, saya ini suaminya si Fulan yang bertanya sama Ustaz di pengajian. Tapi memang Ustaz mungkin tidak tahu, memang saya nggak lihat orang ibu itu siapa gitu. Jadi perlu saya sampaikan Ustaz, saya ini sudah memberikan semua. Mobil ada saya kasih istri saya, rumah sudah saya kasih, kebutuhan rumah semua sudah ada. Cuman memang saya pernah menikah dulu sebelumnya, gitu kan? Dan istri saya yang pertama saya cerai. Lalu memang rumah yang pernah saya beli yang awal lebih besar. Dia nuntut rumah lebih besar daripada mantan istri itu. Sementara kemampuan saya tidak bisa. Ini kejadiannya Ustaz. Nah ini fatalnya kalau kita dengar sepihak, gitu kan? Ternyata tidak seperti itu, berbeda gitu. Jadi kita harus lihat bakhil ini apa yang dimaksud bakhil. Bakhil itu gini Bu. Bakhil itu dia lagi makan, ibu mau ambil sepotong, enggak. Contoh itu bakhil. Nggak boleh. Ya. Ini kalau beli makanan jangan sentuh ya. Kulkas nggak boleh makan. Misal itu bakhil. Paham ya? Jadi jangan bakhil ibu minta beli baju tambahan belum dibeliin. Itu bukan bakhil. Atau mungkin dengar pendapat dia, saya mau begini. Oh, menurut saya begini. Jangan dulu, nanti. Ini semua bukan bakhil ya. Ini pertimbangan. Maka harus dilihat dulu bakhilnya seperti apa nih. Dalam masalah nafkah ingat ya, sesuatu yang membuat roda kehidupan berputar. Makan, minum, apapun yang butuh sehari-hari. Kalau tidak dikasih, maka ibu tidak bisa hidup. Itu nafkah. Lebih daripada ini tidak ada tuntutan. Itu kewajibannya suami di nafkah saja. Jadi ini harus diketahui. Kalau tutur kata yang baik, juga harus dilihat ini kulturnya. Ya. Suami dari mana itu? Mungkin memang dia selama ini hidup bahasanya begitu. Mungkin memang sudah begitu bahasanya, gitu kan? Jangan heran kalau nikah sama orang Makassar disuruh bunuh lampu, gitu. Baik. Orang di Makassar itu kalau lampu mau dimatiin bilang sama istri bunuh lampunya. Lampu disuruh bunuh bahasanya, gitu kan? Apakah itu langsung mau dianggap kata tidak baik? Nggak mungkin ya. Atau mungkin memang dasarnya dia tugasnya security, biasa teriak-teriak. Atau mungkin orang biasa di lapangan, biasa keras sama orang. Kemudian dia tidak terbiasa, dia tidak tahu lembut itu apa gitu. Ada orang begitu. Maka itu resiko karena ibu menikah sama dia ya. Ini harus dilihat. Nah, kalau misal betul-betul dia bakhil tadi, tidak mau memberikan nafkah dalam arti kata memang jelas-jelas kebutuhan rumah 3 juta. Dia punya gaji 5 juta. Dia nggak mau tahu ini 1 juta harus cukup. Itu bakhil. Nggak boleh. Mau tambah dari mana istri gitu kan? Nah ini dan juga kata-kata yang keluar tidak pernah baik. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada panggilan cinta, tidak ada kata-kata santun, baik. Kalau menyuruh sesuatu gitu kan? Maka ini kalau betul-betul ada boleh. Jangan pertahankan rumah tangga. Tidak boleh pertahankan malah dengan orang yang seperti ini. Kalau betul-betul seperti itu ya, ingat sudah pakai bahasa Indonesia ini. Jangan disalahgunakan ya. Betul-betul seperti itu keadaannya baru. Tapi kalau kayak tadi cuman karena ada tambahan, mau beli tambahan baju, mau ganti mobil kah, mau ganti motor kah, mau apalah tambahan yang mau ganti wallpaper rumah lah masih ada catnya. Semua tidak perlu. Suami punya pertimbangan itu bukan bakhil. Karena itu bukan masuk dalam kewajiban. Kalau bocor,
masuk hujan, akan berbahaya, nggak dikerjain, nah itu kewajiban. Itu nggak boleh. Tapi kalau enggak ada masalah. Hanya kena terpengaruh. Sendok-sendok dipilih harus diganti nih, sudah tua. Nah, masih bagus, sudah dipakai. Udah tetangga baru beli. Gitu. Ini semua tidak boleh. Ada beberapa daerah yang melarang nikah atau kawin sesuku atau nikah sama sepupu karena takut anaknya lahir cacat atau bodoh. Makanya mereka menyarankan kalau bisa nikah jangan dengan sepupu dan kalau bisa cari di luar suku. Itu mana? Dalilnya mana? Secara medis mana? Secara agama mana? Ada saya pernah temukan sebagian teman-teman yang di medis mengatakan ada penelitiannya. Tapi itu saya tanya balik, bisa lihatkan saya penelitiannya? Enggak ada. Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan siapa? Ali itu siapa? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi bukan? Nah, ada masalah dengan anak-anaknya? Ada yang cacat? Ada yang gila? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ada fakta sejarah gitu kan? Umar bin Khattab, Abu Bakar itu menikah dengan sepupu-sepupunya semua, istri-istri mereka itu sepupu sama-sama dari Quraisy. Sahabat-sahabat menikah. Ayah saya sama ibu saya pribadi sepupu satu kali. Jadi ayahnya ibu saya sama ayahnya ayah saya saudara kandung. Alhamdulillah kami bersaudara 7 orang, nggak ada yang cacat. Sehat, alhamdulillah, semua bagus, nggak ada masalah. Sepupu saya ada banyak yang menikah sepupu, nggak ada masalah, sehat semua. Fakta lapangannya yang kita lihat nggak ada masalah. Nah mana buktinya kalau dikatakan begitu? Maka itu nggak ada dalil gitu. Bagaimana kalau calon suami kita hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya kurang baik? Apakah perlu kita lanjutkan? Tentunya relatif ya. Kita tidak tahu hablum minannasnya seperti apa nih. Yang dimaksud hubungan dengan manusia yang tidak baik ini seperti apa dulu? Butuh rincian. Karena penilaian tentang perilaku seseorang tolak ukurnya agama. Kalau misal yang dimaksud di sini adalah calon suami ini masih kaku kalau ketemu sama keluarga misalnya. Ada keluarga yang ketemu terus keluarga itu mengatakan itu calon suami kamu kayaknya agak kaku ya. Misal contoh. Hanya karena seperti itu nggak bisa jadi tolak ukur. Karena mungkin dia masih kikuk, dia belum kenal, gitu kan? Contoh. Jadi ini butuh rincian sebenarnya semuanya ini. Saya tidak bisa masuk ke dalam permasalahan yang sedang dihadapi karena hablum minan nas yang dianggap di orang baik ini seperti apa dulu. Kalau memang kita lihat buruk dalam arti kata orang yang kita kumpulin informasi teman-temannya dan segala mengatakan ini orang tidak baik loh. Misal. Dan kita kumpulin memang mayoritas pendapat mengatakan itu hubungan dengan manusianya buruk ya jangan dilanjutin. Tentu poin pertama sebelum berkeputusan lanjut atau tidak adalah istikharah. Lalu ikuti kecenderungan sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu. Bagaimana jika ada seorang janda dilamar oleh laki-laki yang baik agamanya tapi si janda tidak suka dengan laki-laki itu karena fisiknya? Boleh saja. Nggak masalah menolak. Fisik masuk dalam syarat. Karena melihat tadi kan bagian wajah dan telapak tangan boleh kan? Berarti itu masuk dalam fisik sebenarnya. Boleh. Tidak semua orang yang beragama spontanitas wajib diterima. Enggak. Harus dilihat juga. Untuk pertimbangan banyak gitu. Tapi diprioritaskan dibandingkan kalau ada orang lain yang buruk agamanya. Maka harus didahulukan yang beragama. Jika kita memilih pria dan dengan hartanya yang lebih banyak dibandingkan agamanya. Apakah itu termasuk jodoh kita yang diberikan oleh Allah? Jodoh takdir ikhtiar. Jodoh itu ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kita di situ gitu. Jadi teman-teman sekalian boleh milih siapa saja. Ikhtiar dalam mengerjakan ibadah atau mengerjakan maksiat itu ikhtiar, pilihan kita semua termasuk nikah di sini. Jadi boleh menilai harta, boleh menilai fisik, boleh menilai ya garis keturunan, tapi agama dinomorsatukan. Bagaimana sudah bisa dikatakan dengan khidbah? Apakah khidbah itu dengan ikhwan menyatakan kepada akhwat atau ikhwah keluarga harus datang ke rumah? Saya sudah bilang ya, kalau sudah ada pembicaraan, sudah mulai nanya-nanya nama keluarga, nama ini sudah datang ke rumah,
maka itu berarti namanya sudah khitbah. Apabila seseorang yang pernah melakukan dosa besar lalu ia bertaubat nasuha, apakah ia bisa memilih pasangan yang baik akhlak agamanya karena ia takut tidak bisa mendapatkan pasangan karena dosa masa lalu? Boleh saja. Umar bin Khattab dulu pemabuk keras sebelum masuk Islam. Setelah taubat, ada masalah. Para wanita mukminah berebut untuk menjadi istrinya, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Yang kita lihat sekarang, masa lalu kita tidak perlu dikenang. Insya Allah kalau kita sudah baik, Allah akan utus pasangan yang baik juga. Doa istikharah itu baiknya dilakukan saat sujud terakhir atau bukan? Sudah kita jelaskan yang lalu kan. Sujud boleh, sebelum salam boleh, atau kalau tidak hafal dibaca setelah salam. Setelah salam baru dibaca. Saya sudah sholat istikharah, kemudian mimpi menikah dengan laki-laki tersebut. Tapi keesokan harinya mimpi dengan laki-laki yang kedua. Bagaimana Ustaz? Yang paling baik agamanya laki-laki yang kedua. Allahu a'lam. Berarti ini waktu selesai mimpi yang pertama mungkin dia berdoa lagi. Ya kan gitu. Yang kedua juga ya Allah gitu ya. Allahu a'lam. Jadi istikharah itu tidak harus mimpi tapi bisa saja kecenderungan. Kalau memang di sini dianggap kecenderungan dengan yang kedua lebih besar maka terimalah. Yang penting jangan tunda ya, itu cukup. Istikharah sudah ada kecenderungan, sudah ada informasi, sudah ada mimpi, bismillah, menikah deh, jangan lama-lama gitu. Perihal mengenai jawaban sholat istikharah, salah satunya kecenderungan jiwa. Bagaimana Ustaz? Kecenderungan jiwa dan kecenderungan hawa nafsu. Tentu saja kecenderungan jiwa itu bukan kecenderungan jiwa ya. Kecenderungan yang ada karena kita mendapatkan sesuatu, misal tiba-tiba ada informasi positif tentang dia sehingga kita lagi cenderung gitu ya, atau mungkin seperti tadi ada masuk dalam kecenderungan mimpi sebenarnya ya, masuk dalam kecenderungan tiba-tiba ketemu sama ibunya atau orang tuanya, lalu kemudian kita mendapatkan informasi-informasi apalah ya tentang dia, itu semua insya Allah masuk dalam kecenderungan. Manakah yang didahulukan antara menikah dan umroh? Mengingat dari materi belum bisa dikerjakan bersamaan. Nikah dulu. Nikah dulu. Nikah wajib. Ya. Umroh sunnah. Nikah dulu. Insya Allah Allah akan bukain rezeki. Dan dua-duanya merupakan sumber rezeki ya. Bagaimana saran dan masukan dari Ustaz jika selesai mengikuti kajian berpapasan dengan seorang akhwat yang membuat kita jatuh hati? Mulai sekarang panitia hindari ya, jalan turunnya bisa. Padahal selama ini bisa ya. Dan apakah dibolehkan dalam Islam untuk mengajak akhwat itu berbicara untuk menanyakan tentang dirinya, contoh seperti alamat rumah agar dapat mengenal lebih jauh. Selama tidak ada pelanggaran syar'i boleh, tidak ada pelanggaran syar'i. Misal meninggalkan sebuah nomor telepon, saya tadi terfikir untuk minta dihubungi atau saya akan berbicara, bisa dikasih, tapi tidak ada pelanggaran syar'i. Enggak ada larangan, setahu saya enggak ada larangan masalah itu ya. Tapi masih dalam koridor syar'i. Nanti kemudian baru ditanya, saya tadi terfikir begini, saya berminat untuk melanjuti misalnya mendatangi rumah dan seterusnya, ini boleh atau tidak? Misal contoh. Maka itu setahu saya tidak ada masalah. Tapi ini jangan dijadikan sebagai senjata, akhirnya syaitan tunggangi, artinya setiap ditaklim akhirnya belalatan matanya. Ini nggak boleh ya. Baiklah kalau bisa kita sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.